adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, di pagi ini Tuhan udah kasih kesempatan kita buat beribadah bersama-sama lagi meskipun masih melalui daring. Nah, sebelum memulai ibadah ini kita siapkan hati, kita mau berdoa dulu. Nanti doa dipimpin oleh Kakak Esther. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sampai pagi ini. Bila sebentar Tuhan kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Baru saja kita sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman-Mu, kita bagi kakiku. Kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu
waktu yang sudah Tuhan berikan Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu baru saja sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, semua puji-pujian kami dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang buka setiap hati kami Tuhan, tanamkan firman-Mu ke dalam setiap hati kami agar firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dan berdampak bagi hidup kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Tuhan yang pakai lewat hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semuanya pasti baik ya kan? Nah, pagi hari ini Kak Desi akan menceritakan firman Tuhan tentang Bartimeus. Ada yang tahu siapa itu Bartimeus? Ya, Bartimeus adalah orang buta yang duduk di pinggir jalan. Bartimeus adalah orang buta yang duduk di pinggir jalan. Adik-adik tahu apa itu buta? Orang yang buta artinya orang yang tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat orang-orang yang ada di sekeliling, entah itu bapaknya, mamanya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita tidak bisa melihatnya. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana buta itu? Pasti sedih ya kan, karena tidak dapat melihat orang-orang yang kita sayangi. Nah, demikian juga dengan Bapak Bartimeus ini, dia tidak bisa melihat. Dia adalah pengemis yang sering duduk di pinggir jalan. Pada suatu ketika, Bartimeus mendengar dari orang banyak bahwa Tuhan Yesus akan lewat atau Tuhan Yesus akan datang melalui kota Yeriko. Ketika Bartimeus ini mendengar, dia bersiap-siap, dia juga menunggu Yesus akan lewat. Ketika Yesus lewat, Bartimeus berseru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Namun ada orang-orang banyak itu melarang dia, "Hei Bartimeus, jangan berisik, jangan ribut." Namun dengan sangat keras lagi Bartimeus berteriak, berseru, Tuhan Yesus, tolong. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Pada saat Bartimeus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku," di situ Tuhan Yesus mendengar dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memanggil Bartimeus. Ketika Yesus memanggil Bartimeus langsung menanggalkan bajunya, menanggalkan jubahnya, baju yang dia pakai langsung, dan bertemu dengan Yesus. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, Yesus berkata, "Bartimeus, apa yang engkau ingin aku lakukan kepadamu?" Tuhan Yesus bertanya lagi, "Bartimeus, apa yang kamu inginkan dari saya?" Bartimeus menjawab, "Tuhan Yesus, saya ingin melihat. Tuhan, saya ingin melihat." Itu adalah kerinduan Bartimeus ketika ditanya Tuhan Yesus. Bartimeus tidak meminta kekayaan atau apapun, namun Bartimeus berkata, "Tuhan Yesus, saya ingin melihat." Saat itu lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau," Bartimeus langsung melihat. Bartimeus sangat senang saat itu. Dia langsung memeluk Yesus. Mungkin saat itu ya, dia langsung memeluk Yesus, berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, saya bisa melihat lagi. Saya bisa melihat lagi." Betapa senangnya Bartimeus, betapa bahagianya Bartimeus. Dia bisa melihat Tuhan Yesus, bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, mungkin bapaknya, mamanya, keluarganya. Dia sangat senang. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan pagi hari ini, kita percaya Tuhan kita itu luar biasa. Amin.
Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita luar biasa, Dia dahsyat, Dia dapat melakukan segala sesuatunya dalam hidup kita. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh, dan yang apapun yang kita alami, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Adik-adik, kalau adik-adik saat ada di rumah, mungkin orang tuanya sakit, adik-adik bisa berdoa supaya Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuanya. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan setiap penyakit kita. Amin. Seperti Bapak Bartimeus yang buta ini, dia berharap dia bisa dapat melihat. Dia datang kepada Yesus walaupun harus melewati banyak orang, dia berseru-seru walaupun sudah ditegur sama banyak orang. Namun dia percaya, dia memohon kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan dia kesembuhan. Dia dapat melihat lagi. Itu suatu mujizat yang luar biasa. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus sanggup melakukan segalanya. Adik-adik, kita hari ini inti dari cerita firman Tuhan ini bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Inilah cerita firman Tuhan yang dapat Kak Desi bagikan hari ini. Adik-adik bisa belajar membacanya juga dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Di situ cerita yang Kak Desi ceritakan itu ada di dalam Alkitab, dalam kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Yang adik-adik yang bisa baca silahkan dibaca, dan yang belum bisa membaca minta bantuan dari bapak, mama, kakak, atau orang-orang yang ada di sekitar. Inilah cerita firman Tuhan yang dapat Kak Desi sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi adik-adik semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kak Desi berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang bercerita bahwa Tuhan, Engkau luar biasa, Tuhan Engkau sanggup melakukan segala mujizat dalam hidup kami. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Di saat kami membutuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu-minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.